Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya diniyah al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Salawatullahi wa salamu alaihim ajma'in fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al azizil hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bihikmatika anshur alaina rahmataka wa dhakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Boy. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, ribatu yaumin fi sabilillah khairun minad dunya wa ma 'alaiha. Ribat atau berjaga-jaga sehari dalam fisabilillah. Ribat ini kan yang pertama itu kalau zaman Rasulullah kemarin sudah saya jelaskan, cara terakhir itu kan dengan perang. Berjaga-jaga di dalam benteng ketika zaman perang untuk membela agama Allah. Itu pahalanya lebih bagus daripada dunia dan apa saja yang di atasnya. Pahalanya besar sekali. Ribat atau berjaga-jaga di benteng untuk membela agama Allah khairun minad dunya wa ma 'alaiha. Pahalanya lebih bagus daripada dunia dan apa saja yang ada di atasnya. Ribat fi sabilillah, ribat sehari ya, berjaga-jaga sehari ya. Seharian berjaga-jaga untuk memperjuangkan agama Allah. Kemarin sudah saya jelaskan pada akhir zaman tuh ya pokoknya jihad fisabilillah itu yang paling afdal itu menghidup-hidupkan ilmu agama. Ribatu yaumin saiki saya diartike mondok sehari ya di pesantren. Mondok sehari ini pesantrennya beneran loh, pesantren orang pesantren waton loh. Maksudnya beneran itu memang pesantren itu tujuannya untuk mencari ridha Allah dengan cara menghidup-hidupkan ilmu agama, mencari ridha Allah, mencari ridha Rasulullah. Tujuannya menghidup-hidupkan ilmu agama dengan cara menghidup-hidupkan ilmu agama, tidak ada tujuan lain gitu. Nah, sekarang pondok kan ya macam-macam lah. Pondok sehari bisa bililah di pondok ya. Ganjarannya gede aja. Tuh. Ribat juga di dalam Riyadhus Shalihin kan juga yang paling sederhananya bisa dilakukan dengan intidharus shalah ba'da shalah, menunggu sholat setelah sholat itu termasuk ribat juga. Jadi menunggu dari sholat maghrib, menunggu tidak keluar dari masjid misalnya, atau ya keluar dari masjid sekedar keperluan tapi kesadarannya itu nunggu sholat isya, itu termasuk ribat. Nah, tentu saja yang sempurna ya tidak meninggalkan tempat itu ya dalam masjid. Setelah sholat isya menunggu sholat subuh menunggu sholat zuhur. Kemarin atau dulu sudah saya jelaskan bahwa hidup itu sebenarnya intidharus shalah ba'da shalah, menunggu sholat
setelah melakukan sholat. Nah, di dalam menunggu itu kalau yang disebut ribat tentu saja ya tidak berpindah ruang ya, di masjid misalnya, di musala, di pondok. Itu disebut ribat dalam hadis yang ada di Riyadhus Shalihin itu ya. Tapi secara umum ya memang ya sebenarnya orang Islam itu menunggu sholat setelah selesai sholat. Nah, menunggu sholat kalau waktunya panjang bisa diisi dengan macam-macam ya, mencari ilmu, ibadah lainnya, bekerja dan seterusnya. Bahwa kerja kok sampai meninggalkan sholat itu ya keliru. Karena apa? Kerja itu kan sebenarnya kegiatan di sela-sela menunggu sholat itu. Ya. Misalnya kayak begitu. Nek hujan boleh dijamak, maghrib isya, zuhur asar boleh, tapi itu di masjid. Sholat jamaah di masjid. Kalau di rumah tuh prakteknya di pondok itu hujan sering-seringnya dijamak ya. Terus kowe nang omah tiru-tiru dijamak ya ndak boleh. Ini di masjid jamaah. Meskipun ada juga yang membolehkan, ada satu madzhab membolehkan, tapi kalau yang dicontohkan Rasulullah kan di masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak dijamak juga boleh, dijamak juga boleh. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, yatmanullahu liman kharaja fi sabilihi la yukhrijuhu illa jihadun fi sabilihi wa imanun bi wa tasdiqun bi rusuli fa ana dhaminun an udkhilahul jannah au urjingahu ila manzilihi alladhi kharaja minhu bima nala min ajrin au ghanimatin. Coba walladzi nafsu Muhammadin biyadihi sallallahu alaihi wasallam ma minkum ahadun apa ya yuklamu fi sabilillahi illa jaa yaumal qiyamati kahiyati yauma kulima launuhu launud dami warihuhu rihul miski dan seterusnya itu apa ya. Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda, Allah menanggung siapa saja yang keluar di jalannya Allah, keluar untuk memperjuangkan agama Allah. Dia tidak keluar dari rumahnya kecuali untuk berjuang di jalanku, di jalan Allah. Dan semata-mata dilakukan karena iman percaya kepadaku Allah serta membenarkan rasul-rasulku, rasul-rasulnya Allah. Maka aku Allah menjadi zat yang menanggung agar orang itu dimasukkan ke dalam surga. Meninggal saat itu pada waktu perang. Atau urjingahu ila manzilihi, atau aku kembalikan orang itu ke rumahnya, alladzi kharaja minhu bima nala min ajrin au ghanimatin, dengan membawa pahala atau juga harta rampasan perang. Jadi kalau orang keluar dari rumah untuk memperjuangkan agama Allah, tentu jihad di sini yang pertama itu kan ayat-ayat jihad dan hadis-hadis jihad itu kan pada periode ketika Rasulullah diperintahkan Allah untuk berperang setelah melalui berbagai macam proses, setelah panjang bertahun-tahun dengan berbagai macam cara perjuangan sesuai dengan perintah Allah. Nah, yang terakhir kan Allah menyuruh dengan cara perang. Kemarin sudah saya jelaskan. Nah, ketika orang itu keluar untuk perang semata-mata untuk memperjuangkan agama Allah,
semata-mata karena iman dan membenarkan Rasul-Rasul Allah. Maka Allah menjamin orang itu kalau mati ya masuk surga. Kalau besok mati atau saat itu mati masuk surga. Atau kalau dia belum mati ya besok masuk surga. Tapi ketika belum mati dia dikembalikan ke rumahnya dengan membawa pahala dan rampasan perang atau hasil peperangan. Nah untuk sekarang ya janjane seperti itu. Jadi kan perang tidak, ini bukan periode perang dan tidak ada perang agama lagi. Ya, kalau kita keluar dari rumah untuk mencari ilmu, untuk mondok, untuk ngaji, pokoknya jenenge lajon. Jangan khawatir, Allah menanggung. Betul. Kelak akan dimasukkan surga. Amin. Ya. Terus pulang ke rumah membawa pahala dan rampasan perang. Rampasan perang itu ya rezeki. Ya, rampasan pas perang ya memang segera membawa, tapi ya, ngaji ya dimudahkan rezekinya. Logikanya bagaimana? Nah, di ngaji kan diajari bagaimana hati-hati mencari rezeki, kemudian sebagian untuk sedekah. Nah dimudahkan makanya rezeki. Dan seterusnya dan seterusnya. Ning do gemang ngaji iki ra penak apa meneh udan ya. Mula ya kebanyakan orang menderita. Lha. Napa ya ora gelem ngaji? Sak ngaji ya sapal paling pelajarane ngono. Lah sing penting ki menyang ngaji ora kok isine pelajaran. Ngono lho. Isine pelajaran itu katanya sederhana jebul rumit, katanya rumit jebul mung cepede bisa juga. Dadah. Yang penting kan nandangi. Walladzi nafsu Muhammadin biyati ma minkum ahadun yuklamu fisabilillahi illa jaa yaumal qiyamati kahayati yauma kulima launuhu launud dami warihu rihul miski. Dan demi zat yang diri Muhammad SAW ada di tangannya, yaitu Allah, tidaklah salah seorang di antara kalian dilukai di jalan Allah kecuali besok di hari kiamat keadaannya seperti ketika dia dilukai. Warna yang dilukai itu tentu saja warna darah. Kan berdarah atau nek perang dilukai. Sedangkan aromanya itu aroma misik, wangi. Kalau terluka fisabilillah nanti seperti itu di hari kiamat. Walladzi nafsu Muhammadin biyadi sallallahu nek misale nek biyen perang penak hari perang sapa kandha wong saiki kira ana perang ngaji wae abot ndai bawa perang iki urung perang iki ngaji. Ngaji ki ora ana resiko terluka to. Nyatane sarkone ya ora ngaji ndek ya. Agek pas ra ngaji ming bal-balan wae nabrak wong wae ora terluka ya. Sing ditabrak mati man. Apa meneh mulai ngaji. Ini guyon. Kalau perang kan resikonya ya bisa satu harus bawa biaya. Harus bawa kuda. Kuda kan juga harus beli atau onta atau gajah kan beli. Senjata juga harus beli. Perbekalan juga harus bawa. Ya dah. Ini randidet ya ora iso melu perang kecuali ada yang membiayai. Peralatan perang kan ya mahal. Resikonya mati. Padahal sebelum perang itu sendiri wis capeknya minta ampun secara fisik maupun secara psikis. Kadang tempatnya misalnya perang Khaybar, daerah Khaybar. Medina tekan Khaybar iki adoh tenan lho, jangan dikira mung kene groso kono. Sampai tempatnya aja. Ya Medina sampai tempat sampai Badar itu ya adoh iki. Bisa tak kira mung kene patok. Serkoso perjalanane ya ta. Bahwa di situ sehingga perang. Perang zaman saiki mau meledakkan senjata, uncal-uncalan peluru ya ta. Nah, zaman dulu kan langsung
Ya. Kalau nggak mati ya terluka. Ya jarang tidak terluka itu. Tuh. Bandingkan dengan ngaji misalnya. Ngaji ana apa? Rekoso banget ya ora, misalnya saat adoe misalnya sing menyang saka Sragen paling jauh ngono. Ya ora kesel banget wong saiki numpak sepur ta. Sleman Gunung Kidul wong naik motor, kejaba nek saka Sleman saka Gunung Kidul ki mlaku lah kuwi agi ya ta wong ya numpak motor, apa numpak mobil. Ya ora ana resiko biayane ora butuh akeh ta menyang ngaji iki. Ora cerak-cerak. Ayo bensin 2 liter ya cukup ta. Terus apa? Tidak ada resiko terluka. Tidak ada resiko mati. Ya enten mawon makanya jengklet mati. Ya tetapi kan itu kecelakaan. Tapi kalau perang kan yang benar-benar menghadapkan diri pada kematian atau luka-luka. Ya dah. Jadi kadang-kadang kan pikiran kita, oh penak nek mbiyen jaman Kanjeng Nabi perang kayak pros-pros karuan. Wage ngaji wira pros-pros ndek perang ya dah. Sing ngaji pres-pres ngene kaya kaca niki ya nek kon perang ya urung karuan ya saya. Nah, gitu loh. Jadi kita syukuri wis ora ana perang fisabilillah. Saiki perangnya mengkarek menghidup-hidupkan ilmu agama. Perangnya perang ilmu, perang teknologi ya dah. Perang ideologi. Nah, itulah. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi sallallahu alaihi wasallam. Laula an asyqa 'alal muslimina ma qangatu khilafa syariatin taghzu fi sabilillah abadan. Walakin la ajidu sa'atan fa ahmiluhum wala yajiduna sa'atan asyqa 'alaihim ayyatakhallafu anni. Demi zat yang diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di tangannya, yaitu Allah. Seandainya aku tidak khawatir untuk memberatkan orang-orang Islam, maka aku tidak akan pernah duduk di belakang tentara yang maju perang di jalan Allah selama-lamanya. Walakin la ajidu sangatan. Tetapi aku tidak menemukan satu keringanan fa'ahmiluhum. Maka aku mendorong diriku. Apa jenenge maksudnya? Maksudnya ini, tapi ada alasan-alasan mengapa kadangkala aku tidak langsung terjun perang. Wajuna sangatan tekan ini. Asyku alaihim ayatakhallafu anni. Dan tentara itu akan merasa berat kalau aku maju perang terus tanpa aku tidak memakai berhenti perang. Jadi Rasulullah itu bersabda, seandainya tidak mengkhawatirkan umat Islam itu merasa terbebani, maka Rasulullah itu setiap perang pasti maju. Tidak pernah hanya mengutus tentara menuju medan laga. Persoalannya kalau Rasulullah itu maju perang, lah semua tentara kan harus maju. Orang Islam semua harus maju. Kalau terus menerus kan capek. Tapi kalau Rasulullah hanya mengutus tentara, kan tidak semua orang Islam yang mampu tidak wajib untuk ikut perang, hanya yang diutus. Jadi kalau Rasulullah itu maju ke medan laga, maka semua yang mampu untuk perang wajib ikut. Tidak boleh, tidak ada alasan untuk tidak ikut. Kalau Rasulullah hanya mengutus tentara, maka yang diutus itu yang wajib. Yang lain yang mampu boleh ikut, boleh tidak. Nah, maka Rasulullah khawatir kalau ikut maju perang terus nanti semuanya menjadi wajib dong. Dan itu kan berat. Tapi pribadi Rasulullah sendiri ya kalau memperhatikan pahalanya selalu ingin perang.
Jadi maksud Rasulullah itu saking besarnya pahala berperang, berjuang fisabilillah. Itu kalau tidak ingat nanti memberatkan umat Islam, maka Rasulullah itu akan maju perang terus. Tapi karena Rasulullah tidak ingin memberatkan umat Islam, maka sebesar apapun pahalanya Rasulullah ngalah. Maksudnya ngono kuwi. Kurang lebihnya Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Jadi gede banget ganjaran fisabilillah. Ini mumpung kita itu lagi agak semangatnya ngaji agak sedikit kendor, ya kita ingat-ingat lagi gitu loh. Fisabilillah akhir zaman itu mencari ilmu, menghidup-hidupkan ilmu agama. Nah, cara gampangannya ya ngaji, meramaikan pengajian, maksudnya meramaikan pengajian ora kok njebloke mercon ora, itu datang terus. Dan seterusnya. Tidak ada yang lebih baik dari itu. Itu nek agak membicarakan mencari ilmu, nek kok nek agak mengamalkan ilmu ya. Ya jangan cuma ngaji datang tok tapi tidak berubah, tidak mengamalkan ya tiru lagi. Makanya Imam Syafi'i itu carilah ilmu yang tidak mengganggu ibadah. Kamu ibadahlah yang tidak mengganggu kewajibanmu mencari ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada yang lebih mulia daripada, tidak ada yang lebih dimuliakan oleh Allah daripada hamba-hamba Allah yang diberi pertolongan sehingga bisa menghidup-hidupkan ilmu agama. Tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang lebih enak hidupnya. Coba kamu bandingkan tuh, kamu yang biasa tiap hari ngaji, bandingkan dengan orang yang tidak pernah ngaji. Cara Allah memberi rezeki kepadamu dan kepada orang yang tidak pernah ngaji kan lebih mudah. Cara Allah memberimu rezeki, ya. Itu harus diingat-ingat kayak begitu. Saya itu jarang ya diberi rezeki sama Allah. Ya, makanya perhatikan apa yang kamu lakukan dengan ngajimu. Semangat pora, kemudian hasilnya berusaha kamu laksanakan apa tidak, ya ta? Kuwi aja nyalahke Allah sik. Saya mendengar banyak cerita perjuangan orang yang membangun rumah, membeli motor atau mobil. Nek sing ra ngaji iki, wah ya perjuangannya nek diceritakan itu bisa ribuan halaman, jadi cerita panjang, jadi novel. Bahkan yang dengan cara jahat sekalipun, dengan cara menipu, merampok, wih ya wis luar biasa resikonya. Sementara nek aku krungu cerita misalnya wong ngaji tuku motor gawe omah, mobil ku ora ono ngantek ndas dinggo sikil-sikil nggo ndas. Ya mung tetep ya rajin tetapi ora ngantek tekan membanting tulang belulang ora ono. Ndah. Itu dari segi yang kelihatan. Lalu nanti psikisnya wong ngaji ki ya seger, ngono lho. Orang ngaji ki ya ora seger wajah iku, stres kan. Nah, itu. Mun ana wong ngaji kok isih stres iki mungkin siji ning ngaji rung suwe, utawa loro wis suwe ning ra tau menyang. Utawa telu ya jen lara nek. Urusan dokter kuwi. Wong lara wae kudune mari. Nah, makanya kita syukuri gitu loh, jangan pernah menomorduakan ngaji. Ngaji terus, ya bakulan ya apa iki, nomor 3, nomor 4, nomor 5, aja nomor 1, nomor 1 ngaji. Maksudnya setelah iman itu. Nomor 1 ngaji. Tetapkan dalam hati kita ngaji.
Jangan sampai anak, istri, keluarga, suami, harta benda itu melupakan kita dari ngadzikrillah, dari ingat Allah. Ya ingat Allah yang paling jos itu kan ya ngaji toh. Ngadzikrillah maksudnya dari ibadah kepada Allah. Ibadah yang paling bagus itu kan oleh Rasulullah sudah dijelaskan di akhir zaman itu mencari ilmu, ya. Ahli-ahli surga itu harta perniagaan mereka, pekerjaan mereka, keluarga mereka tidak pernah membuat mereka lalai dari zikrillah, dari mengingat Allah. Mengingat Allah yang paling jos ngaji, ya berarti dari ngaji kan itu. Nek ra ngono pelan-pelan tergeser kok. Ngaca ngono kuwi, ngaca iki maksudnya ora marani kaca, mendatangi cermin ngono. Iki rupa santri ilang sih. Kadang-kadang itu tanpa sengaja saya neng Facebook ini weruh foto mantan wong ngaji. Mereka kan kadang ngupdate foto, dari foto ketika ngaji dan foto setelah tidak ngaji. Ya beda ada banget. Ngaji ki harus resik kae. Ya dosane pirang-pirang sih aku yang ngerti ning tetep resik ngono lho. Simahus sholihin ki masih ada. Begitu leren ngaji ki ya nek mone sak jekira ngaji ora apa-apa mah ya ora ono bedane ta. Nek wis tau ngaji terus leren ngaji ngono ki ndelok fotone iki dadi wedi aku iki. Ndelok fotone wedi aku. Ngono lho. Apa meneh ndelok statuse. Oh, maca dadi mumet dadi stres e. Nah, itu lho. Kuwi aku ming ndelok, ndah heboh dia sendiri. Nah, itu. Makanya bersyukurlah kita. Syukurilah apa yang telah diberikan Allah kepada kita dalam bentuk pertolongan. Ya kita hari ini masih menjadi orang yang menghidup-hidupkan agama, ilmu agama. Itu jangan kita remehkan itu. Kalau kita remehkan nanti oleh Allah dicabut. Kalau dicabut ya kelabaan bener. Tapi kalau kita agungkan itu oleh Allah nanti ditambah. Karena meremehkan itu sama dengan mengkufuri. Nah, kalau dikufuri ya nikmat, dikufuri ya dicabut. Mengagungkan pemberian Allah itu salah satu bentuk bersyukur. Nah, kalau disyukuri ditambah. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi nafsu Muhammadin biyati lawaditu an aghzuwa fi sabilillah fa'aktula summa aghzu fa'aktula fa'uktalu summa aghzu fa'uktalu. Demi zat yang diri Muhammad SAW ada di dalam tangannya, kekuasaannya, yaitu demi Allah. Sungguh aku suka kalau aku itu berperang fi sabilillah, maka aku kemudian terbunuh, kemudian aku perang lagi, maka kemudian aku membunuh, kemudian aku perang lagi, maka kemudian aku terbunuh. Jadi maksudnya Rasulullah itu demi Allah kalau melihat ganjarannya itu, seandainya bisa itu aku perang, kemudian aku terbunuh, terus bisa hidup lagi, perang lagi, aku gantian membunuh musuh, kemudian perang lagi, gantian aku terbunuh, berulang-ulang. Nah, itu kan yang Al-Quran kan difirmankan oleh Allah juga, orang-orang yang mati syahid itu pengen mengulang-ulang kematiannya dan memberi semangat kepada orang yang belum mati, teruslah berperang. Ini hasilnya ternyata luar biasa.
Piye pilih melu perang apa piye? Saiki upama kowe milih perang ya wis ora ana perang agama untuk saat sekarang. Ya entah kapan lagi, mungkin kalau menjelang kiamat. Sekarang enggak ada perang agama. Perangnya ya mung perang ekonomi. Perang-perang fisik maksudku. Nek perang menegakkan kebenaran melawan kejahatan, keburukan ya terus menerus. Baik di luar diri kita maupun di dalam diri kita, karena hawa nafsu mengajak berbuat buruk, setan ya memberi ide untuk berbuat buruk, itu harus kita perangi. Lalu di dunia luar juga kadang-kadang kita melihat hal yang harus kita bela, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, mungkin menyadari metu ini coba jalan-jalan. Melalui jalannya kan bagus, hot make. Bangunannya di tepi jalan atau di kota kan ya bagus ya. Tapi ya aurane ya gelap gulitan. Kemudian saya bayangke liwat pondok, mlebu pondok, entah di sini entah di tempat lain. Nah, aku bayangke waktu itu tadi terbayangke pondok Rapyak, pondok Hijran, Mbah Mat, pondok Watu Congol, Guru Zaini. Ya gilang gemilang ya cahayanya. Ini jalan-jalannya ada, biasanya kalau di pinggir jalan ini gue toko toh, entah toko, minimarket, supermarket, apa mana, kodok market, terus jualan makanan, restoran macam-macam, wah gelap semua itu. Saya itu baru menyadari, oh iya ya. Upama listriknya durung pakai kabel, upama srengenge iki terang bendak, ya tetap gelap anu niki. Dulu saya pernah memperhatikan kayak gitu, sudah lama memperhatikan tadi itu. Terus kita itu bisa, saya itu bisa teringat santri-santri. Wah ya kebangetan santri kena Gersula. Santri ya do Gusti Allah digawe padang-padang, digawe penak, digawe gampang. Ini orang kerja di jalan di ini. Betapa mereka membanting tulang, sungsum, ngopo wae teklek, tengkorak. Aduh. Hasilnya belum tentu. Jadi kebangetan kalau dari santri kok tidak gembira, tidak banyak bersyukur itu. Sapa-apa digawe penak. Ning ya kuwi orang njur golek penake, anak golek penake ya nyebai meneh. Termasuk Gersula kan golek penake. Jadi kita syukuri lah. Dan kita jaga terus. Kadang-kadang aku khawatir jauh gitu. Mungkin kalau kita insya Allah, nah orang kebangetan, orang kontal lah, gitu. Ini kan jurana EDW biye, putune awake dhewe piye. Ya banyak toh, kakeknya kiai besar, cucunya udah menjadi orang menderita, mau suara tadi wong ngaji. Anak-anak tanya kan hadis qudsi itu, Allah berfirman secara simbolis itu, wahai bumi, wahai langit, jangan pernah kau berikan rezeki kepada hambaku, pada manusia, kecuali dia sudah memeras keringatnya. Tapi wahai bumi, wahai langit, jangan pernah engkau belum mengeluarkan rezeki. Jangan pernah engkau menunggu hamba-hambaku yang menghidup-hidupkan ilmu agama sampai mengeluarkan, sampai keringatnya habis kok baru kamu keluarkan rezekinya. Maksudnya ki nek wong ngaji, Allah itu dimudahkan rezekinya. Carane, kerjane macam-macam. Kan ana ta hadis qudsi itu. Nah, tapi ketika kita dimudahkan seperti itu, jadi ingat ini semua kan dari Allah. Awal mulanya kan karena kita diberi anugerah Allah yang lebih penting lagi. Asal usulnya yaitu kita dijadikan orang yang mencari ilmu. Orang yang menghadiri majelis ilmu secara rutin. Orang yang menghidup-hidupkan ilmu. Itu yang penting gitu loh. Rezeki itu kan cuma akibat aja. Jangan setelah dimudahkan rezeki malah lalai dengan modal pokoknya. Itu kan cuma sebagian labanya yang kelihatan di dunia, belum di akhirat. Tapi kapitalnya, modalnya itu kan karena pertolongan Allah
kita dijadikan rombongannya orang-orang yang menghidup-hidupkan ilmu agama. Maka itu yang digarisbawahi, jangan yang lain. Maksudnya, ada biyen ngaji misalnya pakai sepeda berangkat. Biyen ngaji, nek jarine Mas Nawan kota gede iki, bensine ra sedeng, motor loro, sing siji bensine dedekke siji terus boncengan. Biyen kan ngono, jare Mas Nawan ya mbok aku ora ngerti. Nah saiki kan wis ora ngono, ya harusnya kan lebih rajin ngaji. Dulu 2 motor dijungkirke ya ta. Boncengan telon. Lah iso nandangi lah saiki wis ora usah dadak telon. Wong siji nggo motor loro wae iso to. Mosok tidak lebih rajin. Nah, itu kan. Biyen niku soalnya ora rasa ngedusi motor barang ora ndek motor sakniki kesel ngedusi motor. Jangan begitu. Betul lah. Agek generasi pertama awake dhewe kok andar mleyok ndek besok putune buyute lah piye. Ada? Ini belum kalau kita membahas mengenai kewajiban anak terhadap orang tua, terhadap kewajiban orang tua terhadap anak, kadang-kadang ya khawatir juga saya itu. Maksudnya khawatir iki anak iki do diarahke tenan apa ora ta ya iki ya. Ngaji ramyang do diujohi piye ta ya. Padahal aku cerita iki ping pirang atus sewu aku. Bapak iki mbiyen nyeritake bapak iki maksudnya iki awake dhewe iki nek iso iki nyontoh ngono lho. Aku kena ra ngaji itu kaplok ya bapak ya, kampleng ya. Ora peduli jame ngaji yo kampleng tenan saya itu. Masa kadang-kadang wong tua kalah ro anak ini ya. Kok yo iso gawe ra iso ngatur gitu ya. Kadang-kadang ya sedih, tapi aku terus kadang-kadang terus dadi optimis nek sing penting wong tuane anggere segep ngaji ndonga terus mrihatinke terus anak ora ya mbok menawa iki bojone Pak menawa mbok menawa anake dadi waras. Aku iki cah nom ra ngaji iki ra waras. Nek aku ngono kuwi ora waras titik gitu. Ukuran akhirat tuh, nah ukuran dunia mungkin waras banget. Tak lebokke ning rumah sakit cerai Mas Harmin ya ditolak. Oh ini sehat ini. Nah aku iku ukuran akhirat ya. Lah cah enom zaman saiki arep ngopo? Ra ngaji ki arep ngopo? Wis tak takoni. Cah cilik rong ngaji bangun, ini cah enom SMP SMA. Nek wis ketuaan umure 80 tahun nah ngono ki ra ngaji bangun. Ora kuat ngono lho. Ning pondok ya mungkin wis ra kuat, menyang lajon ya ora kuat, iki maklum. Umure 18 tahun, 19 tahun, 20 tahun kok muni ra kuat ra ya. Nah, itu maksudnya mari kita lebih memperhatikan lagi anak-anak kita. Gitu. Nek bapakku ki ngono kuwi lek didik ngono kuwi. Ning mbo nek awake dhewe. Nah, aku ki nek anakku nek nyang sekolah ra apa-apa. Lho. Nek ra nyang ngaji gene sekolah ra nyang ngaji ora isih bayi masalah. Besok wayahe balik ya ndak ada tawaran. Rasa sekolah nek ganggu ngaji ya gitu. Iki akhir-akhir iki kan sering kepethuk wong sugih-sugih meneh aku. Wong sugih-sugih sing ora sekolahan. Njur ya kepethuk wong sing sekolahan ning kiri-kiri. Nah dadine ra ono hubungane kiri karo sugih iki sekolah karo ora sekolah iki ra ono hubungane. Ya ora hubungane. Sebab wong sekolah ra ming ra sekolah wedi ra sekolah ra ndak wedi kiri ta. Sebulane iki sekolah dhuwur-dhuwur ya iki akhir-akhir iki kepethuk aku iki akeh kepethuk ngono lho. Wong sekolah dhuwur ning kiri. Biar wong sekolah cendek ning sugih. Nah, ngene gitu. Jo kaya satu kampung gitu. Satu kampung
Itu wong tuane do ora sekolah, ning do bakulan, do sukses. Dite akeh. Sumangsa mbiyen le golek dit akeh rekoso terus anake disekolahke ben sesuk luwih sugih tur luwih gampang le sugih. Ora diajari bisnis. Dene anake sekolah dhuwur ora cedak golek duit, kere. Wong tuane wis kesel bisnis, dadi kere bareng. Mbiyen rasa di sekolah kita diajari bisnis mah karuan atau misalnya gitu. Mantep banget nek sekolah. Wah, tekan luar negeri, tekan sekolah neng. Lah neng kono neng bisa sekolah nang Amerika, ya dulurku ya ono ta sekolah nang Amerika tan dokter. Nang tak takoni kowe ngopo, Mbak? Ya bendino asah-asah anu neng restoran-restoran kerja keras. Wis rekoso neng kono. Bahasa nang kene dokter gajine karo pengusaha lulusan SD. Dhuwur pengusaha lulusan SD. Wong ceritane wae sing seru. Asluhu rekoso. Ngono gitu. Mantep banget. Wah, anakku sing pertama neng Belanda le sekolah. Kuliah njikok jurusan teknik nuklir. Sing nomor loro neng Perancis. Jurusan manajemen seni. Sing nomor 3 nang Israel jurusan ngebom. Mantap banget padahal nang ngono anake urip ora modiar ora. Dadi kere barisan kere ta. Mulai ya ora, mulya. Yo nek produk luar negeri ya cerdas sama ya ora. Jasane cerdas wae. Aku sepirang atus profesor ketemu karo aku lulusan ono sing ning Prancis 20 tahun, ono sing ning Amerika 12 tahun. Lah gene karo aku sak kecap yo kalah manut. Ngono itu. Otake jenengan Kiai Pak. Ket mbiyen sadurunge dadi kiai aku tak kandhani. Pinter wae, bodoh wae lah mbok. Nek dasare bodoh ya ta. Dasare wedhus misalnya. Digawe ning Amerika ya tetep wedhus. Ora kok njonek wedhus kayak Amerika 20 tahun tuh mulai dadi macan tak ya ora. Ngomong kosong semuanya. Dan saya khawatir nanti kalau umat Islam itu terlalu percaya seperti itu ora dadi apa-apa. Kita yang ngetutke buntut ora bakal iso disiki sirah. Upama ana buntut disiki sirah ki mung buntut sidat kowe. Ya balik kanan kae to. Ngono to. Tak ceritani to bagaimana Kang Kiai Jawes itu lulusan MTS. Berapa puluh profesor itu beliau kalahkan. Kasus nyamplung, kasus sekarang ikan sidat. Dasar pinter-pinter wae lah, dasar bodoh wae lah. Nah, awake dhewe bodoh mung karek ndonga sak akeh Gusti Allah. Ngajine disergepi, sinaone disergepi kan itu. Oh, cerdas. Kadang kan ono kanca, alhamdulillah Pak Kiai ya. Gimana kanca saya tenis ya? Anak saya itu luar biasa. Lah gimana lah? Sekarang kan dia di SMA. SMA itu SMA favorit teladan. Dari pagi berangkat tuh jam 6. Ya. Nanti sampai sore karena ada les-les sekolah. Di situ itu masih les bahasa Inggris, bahasa apa? Ini pulang itu sampai rumah jam 10 malam. Masih mengerjakan tugas sampai jam 12. Geledak turu, saya mesak kadang-kadang tak pijeti barang. Nanti itu tengah 5 udah bangun. Siap-siap. Belajar sebentar terus siap-siap nanti jam 6 sudah gowes. Lebih gowes ya. Saya itu terharu Pak ya. Malah gombes batinku. Oh iya, aku yang nonton. Wow toh. Apa ya? Karo ceritane karo mimpi-mimpi nangis lho. Dian tenan. Siji, upama kowe berhasil top ngono kuwi, ya mung donya. Loro kuwi rong karuan dadi. Uteke kesel mah dadi edan ya pirang-pirang. Ya ora edan macam-macam kok akhire ora jedak golek duit ya mung ngelu. Iya ta? Wah nek cerita wah anak saya Pak Kiai. Saya larang-larang puasa Daud enggak mau.
Enggak sahur aja dia poso Daud. Terenyuh saya. Sholat jamaah itu enggak pernah terlambat, takbiratul ihram malah sering adzan. Misalnya. Terenyuh saya. Lah ngono ki aku melu terenyuh aku kan ngono to. Wah, ngajine sregep banget. Dari kiainya belum lahir aja dia sudah datang. Terenyuh. Wah, nek mutolangah kitab, nek deres Quran, lu maca sholawat sampai nah gitu melu terenyuh aku akhirat aja ki. Karena enggak mungkin istilahnya enggak di situ itu enggak ada kegagalan. Ya bisa aja to Pak Ki kaya bar sesa kae naudzubillah min dzalik suul khatimah, bar sesa yang suul khatimah pun sebenarnya proses-proses dia ibadah dia bahagia luar biasa loh. Jangan lupa itu. Gitu loh. Dan lebih bahagia daripada korun yang ngumpul-ngumpulin harta. Meskipun akhirnya podo-podolnya nyemplung neraka. Ahli ibadah itu lebih bahagia daripada ahli harta benda. Gitu. Jadi kan berhasil itu orang beribadah itu terlepas dari dapat pahala tidak dapat pahala, terlepas nanti di surga atau di neraka, dia sudah berhasil, dia sudah bahagia. Gitu. Sak rekoso-rekosone wong ibadah, iki sing luwih rekoso wong sing orang ibadah. Dari segi rekosone, dari segi nikmat, dari segi senenge. Sak seneng-senenge wong sing agek pesta pora isih luwih seneng wong sing lagi ibadah. Secara objektif itu begitu. Mosok ngaten iki kok bahagia. Lha kowe wis kongen kuwi wis bahagia nek dibandingke wong sing jeduk-jeduk ning kafe kae rumangsamu. Ya. Wedange wae, ana ning kafe ngombe wedange homer to. Tak ya pahit rasane. Wis tak berjuang ngantek merot-merot ae. Lah kowe teh kopi enak. Ya ta? Anggere sing gak kopi dudu Parman to. Sing gak kopi Parman kok homer ya. Anut banget, pahit banget. Wingi Parmane wingi nek saiki tak kandhani ya wis ora kental, mah kecuweren. Lho. Dan lain-lain. Jagongane yo hai. Ini sebenarnya saling melukai jiwa, mereka itu. Jagoan di sini mungkin gelenak-gelenik, mungkin kadang-kadang hai, tapi tidak saling melukai jiwa. Ya. Memang barang edipeni, barang hebat, barang mewah, barang top, itu yang tahu ya hanya orang top. Nah aku mau nek ra top. Lah aku iso ngregani kebahagiaan orang ngaji, kebahagiaan orang ibadah itu. Karena aku wong top, aku mau nek ra top. Nek kowe ibadah atau anggap penderitaan berarti kowe ra top. Ngono lho kayak mondok seprono seprene. Ngono enggak status margi. Ngono berarti kowe orang top ki, kowe nek top ki wah kamu bahagia, bangga. Keren gue, cool. Anu to, mondok sekian juta tahun. Anu to. Setelah Sakiman tumbang, misalnya ngono to. Udin tumbang. Gue tetap jadi akik. Anu. Tuh. Mari kita ubah lagi mindset. Saya agak khawatir saya godaane terlalu. Anggere ngitung dit niku wis wangun banget. Ya Pak Wan ya. Ngitung duit atau payomah antik kan. Pak Wan ini tak kenal kayak lo permainanmu ya orang sepiro. Ki pemain antik, omah antik, transaksinya miliatan. Kira bahagia, bahagiane nek petok aku. Lah kowe mah petok aku sepet gitu ya. Bisnismu mengecek-ecek kowe weruh aku sepet. Lha mung sing bisnise atusan miliar le bahagia nek weruh aku edap. Piye sih? Walek-walek ya. Berarti kowe le bisnis ya orang top terus. Ya Pak Wan barang kuwi ora kuwi Pak Wan. Ya anggere bisnis tapi weruh aku wis bahagia.
Bismillahirrahmanirrahim. Ini Roslan Pak Wan tak takoni, "Petruk aku bahagia ra?" "Nggih, Pak, alhamdulillah niku bahagia banget." Men darani sukses. Aku ora ngandel, mbel godes omset murung ana miliatan. Kowe nek miliatan kowe ora aku bahagia. Agek iso menghargai ketemu karo aku kowe. Ning ya ora kudu ngono iki mung guyon. Dah. Guyon. Rasa omsete miliatan. Nyambut gawe rata entuk duit, Bapak Arman. Petok aku bahagia iki wis top markotop. Wis padha sing hasile ratusan miliar. Ngene lho. Ukurane iki mung bahagia ra kowe petok aku. Gampang gitu. Randi dit nek bahagia ta. Wis top ta. Jenengan niku napa kok lek nggo ukuran? Lah aku kan kiai. Lho lah apa kiai tenan ya mbur ongkaran. Ya nek kowe ngandel ra ngandel ya wis. Nek kowe ra ngandel berarti kowe ya ora bahagia. Luweh ngene. Pripun ajeng bahagia Pak jenengan sindir terus. Lho nek wong top iki masalah disindir mah bahagia. Nek wong top iki ya nyindir ya kangelan. Kowe lek nyambut gawe ra sregep, ra iso wong ya sregep tenan nyambut gawe. Duitmu sithik, ora iso wong dite ya akeh tenan. Rupamu ya ra iso. Oh ya dia berjuang tenan. Nah, orang itu kan dari perjuangannya harganya. Bismillahirrahmanirrahim. Ambian ini nang Gunung Kidul iki Roslane yang mulai mau nganggo kol apa kuwi? Mardika ya. Saiki ndek motor barang ambian bendina mulai wani kok menggo ngekol. Saiki ndek motor kan kudune. Nah, ora usah dipikir bondo. Mundak sugih dhewe rasa kuwatir. Ora tau ngitung gitu. Ora ngerti ndek pora ora tau tak hitung ora ngerti. Dit 1000 karo dit 100.000 padha. Nek dit 1000 ki ra iso nggo tuku rokok. Ngono kuwi nek aku ning padha lah mung duit. Bukan itu kebahagiaan kita. Dit 1000 iso bahagia. Dit 1 triliun belum tentu bahagia. Dit 1000 iso seneng. Dit 1 triliun ya ora karan seneng. Nah, itu. Aja terjebak pada itu. Duit akeh ki apik nek nggo fisabilillah. Sebaik-baik harta itu di tangan orang takwa. Nah, Rasulullah. Karena orang takwa itu akan menggunakan hartanya untuk kebahagiaan sebanyak mungkin orang. Kebahagiaan sebanyak mungkin orang itu apa? Ya untuk fisabilillah. Fisabilillah itu kan buahnya kan bahagia dunia akhirat. Yalah. Bismillahirrahmanirrahim. Setengah 8 ya. Ya wes yo ganti Quran. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.